jalan aja supaya sambil jalan jangan aja. terlalu Oke. malam. Ya, ya, oke. Silakan Mas Habib. Terima kasih Ibu Lita, Pak Jokowi atas kesempatannya, atas alamatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada baginda yang besar Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang sampai saat ini. Alhamdulillah pada kesempatan malam kali ini, yaitu hari hari Jumat tanggal 3 September 2021, kita mengadakan kembali dalam acara Forsiladi Kalsel, yaitu Forum Silaturahmi Dokter Indonesia Kalimantan Selatan, dengan topik atau tema hikmah di balik pandemi COVID atau Coronavirus Disease 2019, COVID-19, meningkatkan keimanan dan produktivitas insani, yang insya Allah akan dinarasumberi oleh yang terhormat Bapak Dr. Haji Amka MSI. Kemudian nanti opening speech atau pembukaan itu akan disampaikan oleh yang terhormat Pak Dr. Haji Jakawi MMPD. Nah, saya sendiri di sini membantu sebagai moderator. Ya, untuk efektivitas waktu, marilah kita masuk pada acara yang pertama, yaitu pembukaan kepada Pak Dr. Haji Jakawi MMPD selaku Ketua Forsiladi Kalsel sekaligus mewakili keluarga besar Forsiladi Kalsel. Dipersilahkan. Baik, terima kasih ke Pak Dr. Syahrial Sadiq yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiatan abdan wa shifaiha wa nurul absar wa dawaiha. Rabbi sadri wa yassirli amri wa la uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi sampai arti wala bisama huwa samil alim. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya kita pada malam ini pertama kali Forsiladi Kalsel mengadakan kegiatan bersifat keagamaan, karena ada departemen agama dan sosial di tempat kita. Kalau tidak salah begitu, belum hafal betul ya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan buat junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, kerabat, zuriat beliau sampai yaumil masad. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Amka MM kah? Ya Pak, MPSI ya. Belum ini lagi, jadi mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan kita bisa ambil hikmahnya dan kita menjadi pembelajaran. Saya selaku keluarga besar Forsiladi mengucapkan terima kasih kepada Pak Amka kesediaannya. Kemudian mudah-mudahan minggu depan ada yang menyusul, apakah Pak Suryadi atau Pak Agus nanti. Ya. Kemudian juga kami ucapkan selamat bergabung kepada kawan-kawan masyarakat umum ya, karena ini sifatnya open. Jadi bagaimana para dokter berperan untuk melakukan satu edukasi dalam perspektif keagamaan ini. Sekali ini pertama kali dalam perspektif keagamaan. Kita melihat di beberapa media sosial, di beberapa khususnya gitu ya, yang TikTok yang apa sepertinya antara dua
dua ranah gitu ya. Keluar kebijakan, keluar juga hoax. Nah, keluar kebijakan, keluar juga. Jadi kita seorang dokter sebagai ilmuwan harus ada rasa tanggung jawab juga, ingin membantu gitu ya. Supaya apa yang kita di negara kita ini benar-benar sistemnya bisa jalan gitu ya. Kalau kritisnya bagus ya, tapi ini kadang-kadang hoaxnya ini yang menjadi masalah gitu ya, sehingga masyarakat mendapatkan edukasi yang negatif gitu ya. Negatif sehingga terciptalah opini publik yang mengakibatkan menjadi kurang harmonis sepertinya ya. Nah, kita sebagai forum ini membantu gitu ya, karena peran misi organisasi kita adalah suatu misi di mana organisasi dokter lintas keilmuan, lintas profesi yang independen, profesional, wadah kerjasama dokter seluruh Indonesia dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi ini misi kita yang kita emban ya kan. Jadi kita di sini adalah bagaimana kita memberikan edukasi agar masyarakat itu mendapatkan suatu wawasan, pengetahuan tentang yang mana yang bagus gitu untuk suatu kebangsaan kita. Nah itu. Kemudian kegiatan ini nantinya akan kita kumpulkan ya, dan beberapa pembicara menjadi suatu buku gitu ya. Nanti kita kasih namanya ya. Jadi namanya belakangan gitu ya. Actionnya dulu, nanti beberapa buku itu kita diskusikan yang cocok. Buku ini apa judulnya gitu ya. Itu nanti akan jadi buku, kita cetak ISBN, dan Bapak Ibu yang dosen bisa menjadi nilai tambah. Kalau mau yang instan, Bapak Ibu bisa jadi pengabdian. Karena waktu di Uniska kemarin menjabat, itu saya mengadakan IG. Ya, di IG, Instagram, kemudian beberapa dosen, saya minta yang aja sebagai pengabdian katanya. Masuk Pak. Sebagai pengabdian nilainya berapa tuh? Kan lumayan. Jadi kalau Bapak Suryadi jadi dosen itu kan bisa Pak nanti pengabdian Pak. Ya. Nanti kalau buku jadi chapter, book chapter jadinya. Nah, itu. Jadi ada dua keuntungan kita melakukan kegiatan ini gitu ya. Dan saya berharap nanti masing-masing departemen ada programnya gitu ya. Hingga kita di samping kita membantu pemerintah, tetapi secara individual punya juga peningkatan kompetensinya, baik karirnya maupun secara pribadinya. Itu harapan kita ya. Mudah-mudahan ke depannya nanti. Nah, pada malam ini ya, alhamdulillah Pak Hamka bersedia untuk mengisi. Mudah-mudahan berikutnya nanti kita tidak menutup kemungkinan Pak nanti dari provinsi lain gitu ya, kita minta ya, mungkin Pak Suryadi kalau pensional ya, alhamdulillah Pak ya kan. Dipinjemin dulu, walaupun kemudian kita jadi walaupun kemudian duit itu yang beliin dia juga gitu. Baik, kira-kira itu saja yang bisa harapan kita melakukan kegiatan ini dalam rangka mencapai visi dan misi kita ya, untuk membantu pemerintah, itu intinya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Dalam kesempatan ini mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Pak Dr. Haji Jarkawi, MMPD, Ketua Orga Bukasel, sekaligus mewakili keluarga besar Orga Bukasel. Jadi kita masuk ke acara yang kedua, yaitu acara inti. Akan dibawakan oleh keynote speaker kita, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Haji Amka MSI, dengan topik pembahasan hikmah di balik pandemi COVID-19, meningkatkan keimanan dan produktivitas insani. Nah, ini sangat menarik ya topik pembahasan. Jadi bagaimana caranya untuk meningkatkan keimanan dan produktivitas insani? Ya. Untuk itu kepada Pak Dr. Haji Amka, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu-ibu, hadirin yang ada di ruang Zoom yang senantiasa dirahmati Allah. Bersyukur kita malam hari ini dihadirkan di kegiatan ini, dan bersyukur pula kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah selalu menyertai kita dalam setiap langkah dan kegiatan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Ketua Persyarati Kapsel Banjarkawi, kemudian Bu Lita ya, Sekretaris, dan Pak Saryang Sadik selaku moderator malam hari ini, serta rekan-rekan semua yang ada di Kalimantan Selatan maupun ada di luar Kalimantan Selatan. Nampaknya ada beberapa ya dari di luar Kalimantan Selatan. Ada Pak Sujadi. Ini ada dari Surabaya, Ustadz Musfikon, Dr. Musfikon. Ini ada dari Jakarta kayaknya nih. Ini Ustadz Bagus. Ini nampaknya banyak ustadznya dalam sini. Ustadz Agus Salim itu kan. Yang berikut saya mohon maaf karena malam hari ini diberi amanah oleh Ketua untuk pertama kali mengawali kegiatan Forsila di Kalimantan Selatan. Dan luar biasa, pertama kali ini langsung yang terkait dengan persoalan religius. Entah kenapa saya tidak mengerti juga, diberi amanah pertama. Mudah-mudahan pertama ini menjadi sebuah pengalaman berharga buat saya, yang latar belakang saya sebetulnya bukan seorang ustadz ya. Berbeda dengan Pak Suyadi, dengan teman-teman yang lain, itu para ustadz semua itu. Mungkin karena saya diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar, ya saya ambil tawaran itu dalam rangka untuk belajar. Oleh karena itu, maka saya mohon maaf apabila teman-teman semua yang para pakar, para ahli di bidangnya, nanti mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang tepat, kurang berkenan, dan itu semata-mata mungkin karena kehilapan dan keterbatasan saya. Ya, jadi saya sebelum mohon maaf. Ditawarkan kepada kita, judulnya luar biasa. Jadi saya coba share screen ya. Dan saya diminta untuk menyiapkan makalah, diminta untuk menyiapkan PPT, ya saya buat dalam keadaan sangat dangkal, sangat sederhana. Oleh karena itu, karena ini adalah forum pembelajaran, sekaligus juga menambah wawasan pengalaman, maka saya ambil dan kita mari bersama-sama untuk masuk di sebuah proses edukasi, kata Pak Terkawi ya, proses pembelajaran. Tidak mengenal siapapun kita, dimanapun kita, belajar tetap harus dilakukan dari buayan hingga liang lahat. Pak Suyadi sudah ngasih pesan, sampaikan, walaupun hanya satu ayat. Baligu ani walau ayat. Saya nggak tahu nanti Pak Suyadi berapa ayat yang keluar. Temanya sangat berat buat saya.
Temanya hikmah di balik musibah COVID-19. Ini menggali hikmah, sudah barang tentu bukan persoalan biasa. Menggali hikmah ini sebuah cara berpikir yang menurut saya cukup perenungan, mencari hikmah di balik fakta, mencari hikmah di balik cerita, mencari hikmah di balik angka. Ini buat saya pribadi sungguh sangat berat. Tapi karena harus belajar dan belajar, maka tidak ada salahnya kesempatan ini saya gunakan untuk memberikan satu penguatan pribadi sekaligus nanti dukungan kepada kawan-kawan hikmah COVID-19 itu seperti apa. Sekaligus dikaitkan dengan upaya meningkatkan keimanan dan produktivitas insani. Judulnya sungguh sangat luar biasa. Mencari hikmah di balik cerita COVID sekaligus dalam rangka untuk meningkatkan kualitas keimanan. Jadi kacamata keimanan tentu akan dipakai untuk kita menjawab hikmah di balik cerita COVID ini. Bapak Ibu, hadirin muslimin muslimat yang senantiasa dirahmati Allah. Cerita seorang beriman, maka tak pernah sekejap pun sesungguhnya mengabaikan sebuah peristiwa yang diberikan Allah. Karena Allah perintahkan kepada kita, Iqra kitabak kafa binafsikal yauma'al hasiba. Bacalah dirimu lewat sebuah peristiwa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah setiap ciptaan Allah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah setiap kemuliaan Allah. Maka bagi kita sesungguhnya dalam kacamata keimanan, tak sedikit pun persoalan, tak sekejap pun peristiwa yang luput dari pandangan kita. Karena kita punya frame untuk mengamati setiap peristiwa, setiap gejala, setiap fenomena yang ada di muka bumi ini dengan 3 peristiwa membaca. Kok kitabak kafa binafsika yauma'al hasiba, itu ada di surah Al-Isra ya, surah 17 ayat 14. Kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu ada di surah 96 ayat 1. Kemudian Iqra wa rabbukal akram, itu ada di surah 96 ayat 3 ya. Moga-moga tidak keliru. Kalau keliru nanti mohon dikabulkan. COVID-19 namanya sudah sangat populer ya. Nama COVID ini sudah sangat populer. Jadi baru lahir tapi sudah menggema dia dengan simbol 19. Jadi kalau dimaknai dalam bahasa Al-Quran, setiap hari kita itu selalu berhubungan dengan angka 19. Setiap mau kerja, setiap mau beraktivitas, setiap mau makan, apa saja tak pernah luput dari peristiwa 19. Bismillahirrahmanirrahim. 19 angka itu tak pernah luput dari kehidupan kita. Tiba-tiba dihubungkan dengan COVID-19 yang namanya ini langsung mencuat ke seluruh belahan dunia. Dan justru menjadi sebuah problem manusia. Kecuali Brunei Darussalam yang agak aman di sana. Insya Allah begitu kabarnya. Sejak pemunculannya itu yang namanya COVID-19 ini banyak sekali masalahnya. Ya, banyak sekali menjadi masalah buat kita, baik dari sektor kehidupan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Kehidupan ini semua diterpa oleh namanya COVID bagaikan sebuah wabah. COVID ini ya, bagaikan sebuah wabah dia merasuki semua kehidupan manusia di semua belahan dunia.
hanya dalam sekejap hitungan tahun saja. 2 tahun ya kira-kira ya. 2 tahun. Kalau bayi itu baru mau merangkak ke bayi. Belum bisa berbuat apa-apa kalau bayi. Tapi COVID langsung dia menggema, mendunia. Bukan. Hiruk pikuk kita dibuat oleh namanya COVID ini. Ya, semua sendi kehidupan kita bagaikan sebuah sendi yang lumpuh, tak bertulang, tak bernadi, tak bernyawa, bagaikan seperti itu. Lumpuh semua kita. Bahkan berbagai macam kebijakan pemerintah telah ditempuh. Ya. Sampai hari ini kebijakannya apa PPKM darurat gitu ya, katakanlah begitu. Karena ini sebuah peristiwa alam, peristiwa yang kita yakini bahwa peristiwa ini sudah pasti bukanlah sebuah peristiwa biasa. Sebagai seorang beriman, dalam kacamata keimanan, melihatnya tentu selalu dihubungkan dengan Sang Pencipta. Sang Pencipta alam semesta, pencipta langit, pencipta bumi, beserta pencipta isinya. Maka sudah barang tentu melihat COVID-19 itu dalam kacamata keimanan, kita diingatkan dengan peristiwa ayat Allah. Ya. Kita ingat di surah Ali Imran, surah 3, ya, surah 3 ayat 191 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallah qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang diartikan orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, berbaring, selalu berpikir, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, dan berkata, ya Tuhan kami, adalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Peringatan keras buat kita. Jadi persoalan siksa neraka di ujung cerita ini. Yang tak mau berpikir, yang tak mau merenungi, yang tak mau memahami. Di ujung ayat ini, ancamannya lah siksa neraka. Siapakah dia? Orang yang tak mau meyakini bahwa Allah katakan, setiap ciptaanku itu adalah tak pernah sia-sia. Allah tak pernah membuat produk gagal. Allah tak pernah membuat produk batil. Hak semua. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau begitu, ini peristiwa yang diciptakan Allah, kita yakini COVID sebagai sebuah ciptaan adalah bukan sebuah ciptaan sia-sia. Ada maksud di balik penciptaan ini. Ada maksud di balik sebuah keadaan yang diskenario mengglobal ini. Kalau kita renungi ayat ini, maka kita yakini bahwa yakinlah peristiwa ini bukan sebuah peristiwa biasa. Bukan sebuah peristiwa batil. Bukan sebuah peristiwa sia-sia. Tapi peristiwa hak. Gitu ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, semua tak pernah ada yang gagal dari Allah. Itu kalau kita melihat dari sisi betapa ciptaan Allah itu bukan sebuah produk yang gagal. Di ayat lain, coba kita ambil di ayat lain, gitu ya. Di ayat 51 surah Asy-Syura, surah 42. Wa ma kana li basyarin ayyukalimahumullah illa wahyan aw min wara hijab aw yursil rasulan fayuhya
binih ma yasha innahu aliyun hakim. Wa ma kana li basyarin ayyukalimahullah. Tidak mungkin, kata Allah, bagi seorang manusia itu bahwa Allah berkata-kata, Allah berkomunikasi kepada manusia, nggak mungkin langsung. Allah berinteraksi langsung kepada manusia, tidak mungkin, kata Allah. Illa wahyan, kecuali lewat wahyu, kecuali lewat Al-Quran. Kecuali lewat wahyu, kecuali lewat Al-Quran. Ya. Au miwaroi hijab, atau dengan hijab, atau dengan tabir, di belakang tabir. Ya. Au yursila rasulah, atau mengangkat utusan, atau menunjuk utusan. Gitu ya. Nah, 3 persoalan ini menjadi catatan kita. Ma yasha innahu aliyun hakim. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, Maha Bijaksana. Untuk menunjukkan Maha Tingginya Allah, Maha Bijaksananya Allah, maka ketika Allah berkomunikasi, ketika Allah berkata-kata kepada manusia melewati perantara wahyu, perantara di belakang wahyu, di belakang tabir, atau lewat seorang utusan. Ya. Nah, makanya kami buat seperti ini. Yang pertama catatannya adalah ciptaan ini termasuk COVID-19 apa saja, maka itu bukan sebuah ciptaan yang sia-sia. Ya. Kemudian lewat sebuah ciptaan Allah akan berkomunikasi kepada manusia melalui perantara wahyu, belakang tabir dan utusan. Belakang tabir, hijab, ini ada 2 yang bisa kita pahami. Yang pertama, hijab ketika berkaitan dengan diri kita. Yang kedua, hijab yang berkaitan dengan luar diri kita. Ketika lewat diri kita, ketika yang berkenan dengan diri kita, sakit misalnya, ya sakit misalnya, kemudian kerugian misalnya, kemudian problem masalah banyak semua yang menyangkut diri kita, itulah hijab, itulah tabir. Itu Allah sedang berkomunikasi kepada kita. Yang di luar dari kita, bencana alam, banjir, tsunami, COVID-19, itu adalah tabir-tabir yang menjadi perantara Allah berkomunikasi kepada manusia. Nah, kalau begitu, peristiwa COVID-19 ini sesungguhnya adalah peristiwa bagaimana Allah ingin menyampaikan sesuatu pesan kepada manusia. Nah, tentu semua ini adalah peristiwa-peristiwa yang harus kita pahami, yang di dalamnya, di baliknya itu ada makna yang ternukil dalam cerita COVID-19. Dengan segala dampak buruknya, musibah ini, COVID ini, pasti bukan sia-sia, pasti ada hikmah di balik sang pencipta menciptakannya. Hikmah tersebut dapat kita lihat tentu dengan kacamata keimanan. Ya, bukan dengan cara pandang sepintas kilas, tapi dengan paradigma memandang melalui keimanan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makna apa sebenarnya yang ada di balik ini? Kalau kita ingin melihat pesan-pesan Allah, gitu ya, melalui sebuah ayat lain yang kita lihat di surah 64 ya, ayat 11 misalnya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Ya. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang illa biidznillah, kecuali dengan izin itu kata Allah.
Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan petunjuk kepada kolbunnya. Yahdi qalbah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Ya, Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa musibah itu bukanlah sesuatu yang tak berkaitan dengan diri manusia. Musibah yang datang, COVID yang datang, bencana yang datang, itu berkaitan dengan hati kita. Berkaitan dengan bagaimana keimanan kita. Berkaitan dengan bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada kita. Tergantung kepada kita, apakah COVID-19, musibah dan sebagainya, menjadi petunjuk kepada hati apa tidak. Kalau kita menangkapnya dengan hati, kita menangkapnya dengan keimanan, maka ini pasti ada petunjuk di dalamnya. Ya. Jadi Allah memesankan kepada kita bahwa yang namanya musibah itu berkaitan dengan keimanan. Apa saja musibah, COVID termasuk dalamnya, berkaitan dengan keimanan. Berkaitan pula dengan hati manusia. Jadi kalau kita menangkap dengan pikiran agak berat, menangkap dengan perasaan keluh kesah, menangkap dengan pikiran untung rugi, COVID untung rugi. Menangkap dengan perasaan suka tak suka, tapi menangkap dengan hati itulah keimanan. Betapa banyak kita menangkap COVID-19 ini dengan keluh kesah, dengan perasaan suka dan duka, suka tak suka, untung dan rugi. Karena kita menangkapnya dengan pikiran kita. Menangkap dengan plus minus. Menangkap dengan like or dislike. Tapi kata Allah, tidak. COVID-19 harus tangkap dengan hatimu. Itu tentang hak dan benar dariku, kata Allah. Tentang keimanan. Nah, oleh karena itu, pastilah, yakinlah bahwa hadirnya COVID-19 ini berkaitan dengan erat dengan keimanan kita. Ya. Karena Allah tegas mengatakan, ma asaba min musibah illa bi'nillah. Wa ma yu'min billahi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Bapak dan Ibu sekalian, kalau begitu, COVID-19 ini sebetulnya membantu kita untuk meningkatkan keimanan kepada Allah. Memberi petunjuk kepada hati kita, agar kita mau menata hati, agar hati kita semakin hari semakin baik, agar kita dapat melakukan kebaikan demi kebaikan, agar hati kita semakin cerdas, dan semakin hari semakin paham makna kehidupan. Tidak ada maksud lain, kata Allah. Aku tak menyakitimu. COVID-19 bukan untuk menyiksa sebenarnya. COVID-19 bukan untuk membuat kau gundah gulana. Tapi COVID-19 sebenarnya adalah dalam rangka untuk meningkatkan keimanan. Dalam rangka Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Kepada siapa? Kepada hati setiap manusia. Untuk apa hati diberi petunjuk? Agar hati semakin mau ditata dengan baik. Tak angkuh, tak sombong. Yang selama ini dengan ilmu kita sombong. Dengan karya-karya kita sombong. Dengan jabatan-jabatan sombong. Maka dihadirkanlah COVID untuk menghancurkan kesombongan-kesombongan hati kita. Jadi COVID-19 itu membersihkan hati manusia sebenarnya. Untuk menata kembali. Merekonstruksi kembali hati manusia agar cerdas hati kita, agar semakin baik hati kita, agar semakin kita mengerti apa maksud Allah sebenarnya di balik peristiwa demi peristiwa. Ini tadi ayatnya ya. Kita lihat lagi ayat lain.
Misalnya kita ambil di surah Hud ayat 10 dan ayat 11 ya. Ya. Ini tulisannya dibuat kecil rupanya tadi ya. Wala in azaqnahu na'ma ba'da darra masathu la yakulanna zahabas sayyi'ani innahu lafarihun fakhur. Apa kata Allah? Jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah timpa bencana, niscaya dia berkata, telah hilang bencana ini dariku, telah selesai banjir, telah selesai tsunami, telah selesai gempa, telah selesai insya Allah COVID, selesai. Sungguh aku bahagia, sungguh aku gembira, sungguh aku bangga. Telah selesai bencana itu, telah sembuh dari sakit, bangga, selesai. Kecuali illalladzina sabaru wa amilus sholihat, ulaika lahum maghfiratu ajrun kabir. Kecuali kata Allah, orang-orang yang sabar, yang mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Musibah tiba kepada kita bukan untuk bangga selesai. Musibah tiba untuk membangun kualitas kesabaran. Setiap musibah tiba, sabar, tingkatkan kualitas kesabaran. Musibah tiba, semakin musibah tiba, semakin mengerjakan kebajikan, tak pernah berputus asa melakukan produktivitas kerja, kebaikan, kerja lillahi ta'ala, kerja amal soleh. Musibah datang, tak pernah keluh kesah, tak pernah berhenti berkarya. Musibah datang, terus tingkatkan kualitas kesabaran, terus tingkatkan karya. Tanda ampunan Allah datang kepada kita. Tanda pahala ajron itu diberikan Allah kepada kita. Tapi ketika musibah tiba, kita berhenti berkarya, kita berputus asa, itulah saat-saat kita kehilangan momen ampunan, kehilangan momen pahala besar dari Allah. Jadi dua ayat tadi yang di Hud 10 dan 11 ya, itu dapat dipahami bahwa musibah yang Allah turunkan kepada kita bertujuan, punya tujuan dia untuk menumbuhkan kesabaran dalam hati, mengawal kita untuk senantiasa melakukan kebajikan, amal soleh, sehingga kualitas diri kian hari terus meningkat progresnya dan semakin baik. Ketika kualitas diri semakin baik, maka isyarat pahala Allah dan ampunan diberikan kepada kita. Ini ada hadis ya. Rasulullah bersabda, tiadalah seorang muslim yang ditimpa musibah dalam bentuk kelelahan. Lelah juga musibah. Capek juga. Sakit juga, susah juga, sedih juga, macam-macam gangguan, kecemasan, kekhawatiran, melainkan Allah menghapuskan darinya segala kesalahan dan dosa, hingga duri yang kecil yang menusuk itu menjadi penghapus dosa. Hadis riwayat Al-Bukhari, ini sahih nih. Ternyata musibah itu penghapus dosa. COVID-19 untuk menghapus dosa banyak manusia yang angkuh, sombong, gitu ya, bangga, lebih sombong daripada Firaun mungkin, merasa kaya daripada Korun mungkin, kan? Kasih musibah itu untuk menghapus dosa, ternyata untuk menghapus problem, menghapus masalah. Musibah demi musibah itu, sakit, ternyata itu penghapus dosa.
cemas, dan lain-lain. Di hadisnya juga tegas mengatakan bahwa gak perlulah kita cemas dengan COVID-19 gitu kan. Kenapa? Penghapus dosa ternyata. Luar biasa ayat Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pandemi 19 dengan izin Allah telah menumbuhkan kebiasaan baru secara zohir, ya bisa kita lihat kebiasaan barunya apa yang kita anggap asing dulu, jarang kita lakukan, cuci tangan secara zohir syariatnya gitu ya, pakai masker, ya jaga jarak, hindari kerumunan, tingkatkan imunitas diri, olahraga, vitamin, berjemur di bawah matahari pagi, dan kebiasaan positif lainnya. Ya, kebiasaan baru secara zohir. Cuci tangan. Cuci tanganmu kata Allah. Yang selama ini banyak menarik, banyak mengambil, banyak meminta, banyak merampok, banyak merampas. Cuci tanganmu kata Allah. Tuh kan? Lewat COVID tuh disuruh cuci tangan. Harusnya ya dulu fokaidihim harusnya. Bukan fasada fil ard. Fasada fil ard. Tangan yang memberi, bukan tangan yang merusak. Maka banyak tangan merusak, cuci tangan kata Allah. Jangan banyak bicara, tutup mulut. Jangan bicara lahwal hadis. Jangan bicara sia-sia. Jangan bicara yang enggak bertujuan kepada Allah. Kasih masker, tutup mulut, jangan banyak bicara. Bukan. Kecuali baligu ani wal ayah. Kecuali waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Da'a ilallah. Perkataannya ahsan, berkualitas da'a ilallah. Tapi kalau perkataannya lahwal hadis, perkataan sia-sia, udah tutup mulut saja. Kayak masker saja. Kira-kira begitulah makna-makna di balik peristiwa COVID ini. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ekonomi terdampak, termasuk pendidikan terdampak, kan? Semua kena dampaknya. Ya, kita orang-orang yang terdidik tentu melihat fokus kepada pendidikan yang coba kita lihat. Ternyata yang namanya PPJJ, yang namanya BDR, ini punya cerita sendiri. Mengembalikan fitrah pendidikan kepada keluarga, hubungan orang tua anak semakin erat, semakin dekat. Yang tadi anak lempar, anak lepas, anak keluar dari rumah, pagar rumah, langsung masuk pagar sekolah, serahkan semua kepada guru. Orang tua bagaikan lepas tangan. Oh tidak, sekarang dikembalikan fitrah pendidikan kepada keluarga. Lewat COVID. Yang selama ini pendidikan keluarga redup gitu ya, tengah-tengah kita kembali bersinar, kembali pendidikan di rumah tangga, kembali pendidikan keluarga semakin dihidupkan kembali. Lewat mana? COVID-19 ternyata punya cerita sendiri kepada pendidikan. Dia bukan alasan untuk kita berhenti berjuang lewat COVID ini, bukan alasan untuk kita berhenti berkarya, bukan alasan untuk kita berhenti untuk melakukan kebajikan-kebajikan, bukan alasan. Justru lewat COVID-19 ini menjadi ajang baru untuk melatih produktivitas dalam kondisi yang sulit, sehingga kita ketika pandemi ini usai, insya Allah ya, setelah datang kondisi yang membaik, maka kita dapat berakselerasi untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah. Besar Allah. Ulaika yusari'una fil khair. Ulaika yusari'una fil khair wa hum laha sabiqun. Wahum la sabiqun, ya lah wahum la sabiqun.
fil khairat wa hum lasabiqun. Bersegeralah mereka untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan mereka orang-orang yang segera memperoleh kebaikan. Memperolehnya. Jadi siapa yang ingin mendapatkan kebaikan, maka segera lakukan kebaikan, maka dapat kebaikan. Tapi menunda kebaikan, maka nggak akan dapat kebaikan, tertunda juga. Jadi COVID-19 memberikan isyarat kepada kita, tata hati, lakukan kebaikan-kebaikan. Maka siapa yang melakukan kebaikan, maka akan dapat kebaikan itu. Tapi siapa yang menunda kebaikan, maka tertunda juga kebaikan itu kita dapatkan. Itu ada di Al-Mu'minun 61. Ayat lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sering kita bacakan, ini sangat populer nih. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya. Diterjemahkan, diartikan perintahnya adalah carilah ini dalam kurung ya, pahala ya. Carilah negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah. Dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Cari akhirat dengan anugerah yang sudah diberikan kepada kita. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatlah baik. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa ahsin kama ahsanallah. Wa ahsin kama ahsanallah. Ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Allah sudah berbuat baik kepada kita. Tinggal kita mau apa tidak berbuat baik. Kalau kita mau berbuat baik, maka seperti Allah telah berbuat baik kepada kita. Tapi kalau kita berbuat tidak baik, berbuat rusak, berarti nggak cocok dengan apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Ketika berbuat baik, ya, kepada orang lain, itulah detik-detik saat kita sedang mencari akhirat kita. Apapun profesi kita, mau seorang pendidik, mau seorang pegawai, mau seorang birokrat, mau seorang pejabat, mau seorang ekonom, politikus, lawyer, dan sebagainya. Apapun profesi kita, pesan Allah lewat segala macam anugerah yang telah diberikan, lewat profesi-profesi, itu adalah media-media untuk mencapai tujuan akhirat, berbuat baik. Siapa di antara kita dengan profesi-profesi yang sudah dianugerahkan kepada kita menjadi media untuk melakukan kesalahan-kesalahan, kejahatan-kejahatan, itulah detik-detik kita telah merusak diri kita sekaligus merusak alam semesta. Allah nggak suka itu. Pendidik hanya untuk keuntungan pribadi, Allah nggak suka itu. Dokter hanya untuk memperkaya diri sendiri, Allah nggak suka itu. Pedagang hanya untuk memperkaya diri sendiri, Allah nggak suka itu, merusak itu. Tapi semua profesi adalah media, sarana untuk mengejar akhirat dengan cara berbuat baik, berbagi, jujur, sesuai dengan ketentuan Allah. Baru cocok dapat nilai akhirat. Kalau tidak, dapatnya adalah kerusakan saja. Rusak diri sendiri. Rugi kita sebagai pendidik, sebagai pegawai, birokrat, pedagang, ekonom, dan sebagainya. Rugi kita. Kalau hanya untuk semua itu merusak diri kita.
Karena Allah katakan, berbuat baiklah sebagaimana aku, kata Allah, telah berbuat baik kepadamu. Tugas kita berbuat baik saja. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Tak ada pilihan lain kalau mau kejar akhirat. Bapak Ibu, yang saya dirahmati Allah. Ada ayat begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa misluha wa hum la yuzlamun. Barang siapa berbuat baik mendapat balasan 10 kali lipat. Falahu asyru amsalihha. Jadi manja abil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat baik akan diganti nilainya, ganjarannya 10 kali lipat. Ini rumus Allah luar biasa ya, sangat produktif. Kalau kita bicara soal produktivitas kerja, inilah bagaimana menciptakan kebaikan dalam setiap pekerjaan, karena nilainya 10 kali lipat. Sebaliknya, wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa musliha. Barang siapa berbuat jahat, dibalas seimbang dengan kejahatan. Illa musliha wa hum la yuzlamun. Sedikit pun Allah tak menzalimi, tak dirugikan. Yang berbuat jahat dibalas sesuai kejahatan. 1 kali berbuat jahat, 1 kali juga balasannya. 1 kali berbuat baik, 10 kali nilainya kebaikan itu. Jadi kalau kita berhitung soal produktivitas, apa kurang produktif kita? Diberi Allah kesempatan. Allah terbuka rumusnya. Kalau mau meningkatkan produktivitas amal soleh, maka yang paling tepat adalah lakukan kebaikan. Maka sangat produktif di hadapan Allah. COVID tiba, semakin sabar, semakin beriman, semakin hati baik, semakin banyak kebaikan. COVID ternyata membawa kebaikan. Luar biasa, Allah punya rumus. Ya. Ada hadis. Hadisnya begini. Saya tak hafal ya, tapi artinya begini. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan akan dilipat gandakan dengan 10 kali. Ya. Saya tidak mengatakan alif dan mim itu 1 huruf. Tetapi alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Alif lam mim. Alif lam mim 30 itu. 30 kebaikan itu. Qaf 10 itu. Shad 10 itu. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf kali 10 berarti 190 kebaikan. Sangat produktif, Allah punya rumus. Tinggal kita mau mengambil kesempatan apa tidak. 1 kebaikan diganjar 10 kali lipat. 1 huruf Al-Quran nilainya 10. Sangat rugi kita. Allah buka peluang sebesar-besarnya, tak kita ambil. Sangat rugi. Maka kalau begitu,
bicara soal keimanan, produktivitas insani, itu yang paling tepat dilakukanlah Al-Quran dibaca. Semakin hari baca Quran, semakin berlipat-lipat dia. Abaikan Quran, maka kehilangan nilai di hadapan Allah. Satu hari berapa juz kita baca? 1 juz katakanlah, 1 hari 1 juz. Berapa itu lipatannya? Maka kalau kita berhitung soal produktivitas, tak ada yang lebih produktif dari kebaikan, dari kebajikan membaca Al-Quran. Pandemi jangan berkerumun, jauhi kerumunan, jaga jarak. Ya di rumah. Ngapain di rumah? Al-Quran dibaca. Al-Quran dibaca. Kan? Di rumah, kita baca Quran, ya sama juga gak dapat kebaikan kita. Kalau toh kebaikan juga, kecil lah nilainya. Kurang produktif. Nah, itu kan. Bapak Ibu sekalian yang senantiasa dirahmati Allah, pandemi COVID-19 seharusnya sudah menjadi ladang buat kita menciptakan produktivitas kebaikan di hadapan Allah. Ya, seharusnya. Kalau kita tahu rumus ini, maka kita tak pernah mengabaikan. Semakin kita membaca Quran, semakin produktif kebaikan, semakin kuat keimanan, maka semakin aman negeri ini sebenarnya. Ya. Allah katakan begitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau an ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau an ahlal qura, seandainya sekiranya ahlal qura, penduduk negeri kan kita, ya kan kita penduduk negeri. Amanu wattaqau la fatahna, beriman, bertakwa, pasti kata Allah. La fatahna alaihim barakah, pasti kami limpahkan berkah. Jamin, dijamin Allah. Dijamin Allah. Siapa saja masyarakat, siapa saja penduduk negeri ini yang beriman, bertakwa, itu pasti dijamin hidupnya berkah. Semua kekayaan Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, diberikan sebagai sebuah jaminan, digaransi oleh Allah. Itu kan? Walakin kadzabu faqatnahum bima kanu yaksibun. Nah, ini masalahnya. Tapi Allah akan memberikan siksaan kepada kita ketika kita mengabaikan Quran, tak baca Quran, satu huruf pun tak dibaca. Lepaskan Quran. Problem di sini. Jadi segera tahu kita cerita COVID-19 ini. Kenapa jadi musibah? Banyak yang mengabaikan Quran, gak dibaca. Akibatnya ya udah rasakan. Apa yang terjadi hari ini? Tapi bagi orang beriman, ini sebuah peristiwa menarik untuk dicermati dalam rangka untuk memperbaiki kualitas jiwa, kualitas batin, kualitas hati manusia. Dengan apa tentunya? Dengan Quran, dengan Quran, dengan Quran lagi. Kalau tidak, nggak pernah berhenti. Berhenti COVID ini dengan Quran. Kalau tidak, nggak berhenti kita COVID ini.
Sebagai terakhir, Bapak Ibu, mohon maaf ya, hanya pesan-pesan saja. Sudahlah saatnya biasakan kebenaran. Jangan membenarkan kebiasaan. Yang benar itu dari Allah. Yang benar itu yang hak dari Allah. Yang dari Allah sajalah yang dibiasakan. Jangan yang bukan dari Allah. Kalau yang bukan dari Allah dibiasakan, ini masalah. Biasakanlah kebenaran dan jangan benarkan kebiasaan itu. Kecuali yang dibiasakan hanya kebenaran dari Allah semata. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Yang telah kita banyak ilmu ya pada malam kali ini. Jadi banyak sekali tadi ibah dan hikmah yang bisa kita petik, kemudian ilmu juga yang bisa kita petik seperti itu. Saya sedikit flashback terkait dengan makna dari sebuah musibah ini ya, atau pandemi COVID-19. Jadi saya mengutip tadi dari PowerPoint-nya Pak Dr. Haji Amka, semua musibah yang menimpa kita itu merupakan kehendak darinya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Nah, jadi musibah COVID-19 ini akan membantu kita untuk meningkatkan keimanan kepada Allah, memberi petunjuk kepada hati untuk menata hati agar hati kita menjadi baik, menjadi bersih, dan melakukan kebaikan, serta semakin cerdas hati dan semakin memahami makna hidup, bahwa kita selaku manusia itu kecil di hadapan Allah, tidak punya daya, tidak punya upaya kecuali dengan pertolongannya. Seperti itu. Ya, mungkin itu tadi secara ringkas yang kita petik ya, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk efektivitas waktu kita langsung saja masuk ke sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi. Waktu nanti kurang lebih 30 menit ya. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ini ada di chat. Ini ada di apa nih? Ada chatting ya? Ya, silahkan. Ini dari Pak Dr. Suyadi. Mohon Ustadz Amka untuk men-share PowerPoint-nya di Zoom. Nah, ini dari Pak Suyadi. Ya. Silahkan Pak Dr. Amka bisa men-share PowerPoint-nya. Ya, silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan kepada Pak Amka. Ya. Ini ahli semua Ustaz di sini. Saya deh duluan nih. Ya, silahkan. Ahli semua ini, pakar semua di sini. Oke. Bapak Ibu, saudara, saudari, sahabat Forsiladi Kalsel yang kenal ataupun yang belum kenal, salam kenal dari saya. Terima kasih Pak Amka pencerahannya. Saya betah sekali dengerin paparannya Pak Amka. Dari ayat per ayat, penjabaran ayat ke ayat, kemudian juga disandingkan dengan apa yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan dalam menghadapi COVID-19 yang berubah katanya jadi COVID-22 di tahun 2022. Jadi memang ternyata begitu ya Pak Amka ya. Kita harus lebih bening dalam melihat situasi ini agar kita sama-sama banyak berbuat kebaikan dan akhirnya hanya kebaikan demi kebaikan yang ada dan kita tinggalkan jejaknya di alam ini. Pada saat pandemi ada, kita jangan langsung merasa patah semangat, patah hati gitu ya, tapi tetap bisa berjalan dengan tegar,
karena pasti apabila kita selalu menjaga diri dan kesehatan, mudah-mudahan kita termasuk dalam orang-orang yang bisa menjaga kesehatan dan selamat gitu ya. Terima kasih Pak Amin, Amka. amin, ya Allah. Iya, silakan Bapak Ibu nih Mas Adik, kayaknya banyak yang mau nanya ke Ya, Pak Amka. oke. Silakan Mas Adik. Ya, terima kasih Ibu Dita ya apresiasinya terhadap Dr. Amka ya. Jadi memang sangat mencerahkan tausiah beliau. Ya, silakan Bapak Ibu, Pak Suyadi, Pak Jarkawi, kemudian Pak Yuliansyah atau Ibu Hayati, Ibu Rasila, silahkan kalau ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan dengan beliau, mumpung pakarnya ada di sini. Ya. Saya Gimana bukan kajian? Pak yang pakar itu, nih, Ah, iya. yang pakar nih teman-teman yang pakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Oh, Pak Yuli. Silakan Pak Yuli. Silakan Pak Yuli. Ya, terima kasih Pak Syahrial Sadiq, Bu Lita, dan senior saya Pak Jarkawi. Di sini di dalam pendalaman yang disebutkan tadi banyak hikmah yang kita dapat dari pencerahan guru saya Pak Amka. Dengan hal itu banyak sekali ya inti-inti yang harus kita perbuat, apalagi dalam hal ini kaitannya dengan akademisi, ya kan, baik itu sekolah, baik itu perguruan tinggi, banyak hal-hal tertentu. Nah, di dalam metode tadi yang disebut dengan PPKM, dengan berdiam diri di rumah, nah bagaimana Pak Amka mensupport agar dosen-dosen kita ini ke kampus supaya bisa baca Quran? Nah, selama ini hanya hoax yang dikatakan dengan membuka IG, membuka YouTube, membuka hal lain, tapi tidak membuka dengan sikap diawali dengan metode pembelajaran yang mungkin dilakukan oleh sekolah-sekolah madrasah, ya kan, sejus dulu, ya ayat 3 ayat. Nah, ini bagaimana hikmah ini akan bisa menjadikan kita, apalagi di Uniska, Universitas Islam Kalimantan, tapi itu tidak dilakukan. Nah, ini bagaimana Pak Amka, Guru Amka ini sebagai akademisi? Gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Dr. Muhammad Yuliansyah atas pertanyaannya kepada Pak Amka. Ya, silahkan Pak Amka untuk dapat menjawab pertanyaan dari Pak Yuliansyah. Terima kasih Pak Syahrial, terima kasih Pak Yuli ya. Ini pertanyaannya sebetulnya teman-teman apa ya, tahu masalahnya gitu ya. Ya, yang jelas bahwa ada satu fitrah hidup kita ini yang bahasanya sudah baku ya. Fitrah yang sudah baku bahasanya itu ya. Fitrah sudah baku itu tak bisa diapa-apain. Kalau kita lapar ya, maka secara ilmiahnya makan, kan? Kalau kita haus, secara ilmiahnya ya minum, kan? Nah, seperti itu. Itu secara zahir seperti itu. Maka ketika Quran berkaitan dengan diri kita, maka ini memang fitrah kepada hati kita, kepada batin kita, kepada jiwa kita. Ketika kita gundah gulana, ketika kita punya masalah, batin kita punya keresahan, jiwa kita gundah gulana, itu kan sebetulnya dia lapar tuh. Lapar. Apa makanannya? Bagi kolbun apa makanannya? Bagi kesadaran, bagi jiwa makanannya. Quran makanannya. Jadi tidak ada alasan sebetulnya bagi umat manusia, Islam khususnya, yang mengabaikan Quran itu nggak ada alasan. Ya. Dan tanpa disuruh pun itu memang sudah fitrah manusia. Memang sudah fitrah manusia. Faqim wajhaka lin hanifa fitratallahi lati fatarada salaiha. Kan? Hadapkanlah wajahmu kepada fitrah Allah. Dan fitrahnya tak berubah. Fitrah Allah nggak berubah.
Apa dia Quran itu nggak pernah berubah dia. Nah, sayangnya itu tidak kita lakukan. Kita merubah yang lain, merubah menu yang lain kepada batin kita. Harusnya menu paling utama bagi kita Quran harusnya. Kan sholat itu kan menu utamanya itu. Zakat, infak itu menu utamanya. Makanan paling empuk, paling lezat bagi jiwa, bagi hati, bagi kolbun, bagi kesadaran, itu ya Quran itu. Kita bisa makanan yang nikmat-nikmat, cari restoran, cari apa yang paling lezat, bisa kita. Banyak pilihan untuk menjawab kebutuhan lapar kita. Banyak pilihan. Ya. Menjawab lapar kita banyak pilihan. Di restoran, di warung, di mana-mana. Tapi kepada jiwa kita, itu gak ada pilihan. Makan cuma satu, Quran saja. Nah, itu nggak kita lakukan. Nah, ketika kita di mana saja, ketika kita di sekolah, murid kita, siswa kita, kitakah dosen kita, itu dia, Quran saja. Nah, coba kita perhatikan di surah Al-Baqarah ya. Mudah-mudahan teman-teman buka Quran ya. Mudah-mudahan. Nah, itu Al-Baqarah ayat 97. Pak, silakan Pak. Kalau dia mau buka Quran ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwa li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah musaddiqal lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Itu 97 Al-Baqarah. Ya. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah Jibril lah yang menurunkan Quran. Allah menurunkan Quran lewat Jibril ke dalam hatimu dengan izin Allah. Dan membenarkan apa kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang beriman. Jibril itu diperintah Allah untuk memasukkan Quran ke dalam hati manusia. Makanan hati itu ya Quran itu dia. Jadi kalau kita nggak mau baca Quran, kita biarkanlah hati kita lapar. Kalau sudah hati itu lapar, maka apa yang terjadi? Marot dia. Penyakit dia. Kalau sudah penyakit hati itu, maka apa yang terjadi? Semua tertutup. Summum bukmun yum fahum layar jiun. Nggak bisa lagi kita membaca COVID, nggak bisa membaca peristiwa alam ini, nggak bisa lagi kita. Kenapa? Udah ketutup. Kenapa tutup? Karena si kolburnya sudah terhijab dia oleh peristiwa bukan Quran. Padahal makan utamanya Quran. Repotnya ini, ketika Quran itu tidak menjadi konsumsi bagi kolbun, repotnya, apa kata Allah? Lihat 98-nya. Al-Baqarah 98. Man kana aduwal Jibril, man kana aduwalillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwalil kafirin. Apa kata Allah? Katakanlah, barang siapa menjadi musuh Jibril, barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, sungguh Allah musuh orang-orang yang kafir. Jadi ketika kolbun itu nggak dimasuki oleh Quran, itu kita buat nganggur tuh Jibril. Harusnya aktif memberi makan kolbun dengan Quran, aktif tuh. Aktifkan Jibril yang diperintah Allah untuk memasukkan Quran dalam kolbun. Ketika kita baca Quran tadi, itu aktif dia. Jadi memang fitrah Quran itu untuk manusia. Bagi kolbun itu fitrah dia. Fitrah itu apa bahasa lainnya? Baku sudah gitu loh. Nggak bisa tawar-tawar. Nah itu ceritanya. Jadi kalau di dunia pendidikan, SD, SMP, SMA, mahasiswa, ketika ada tujuan pendidikan adalah Sabtu, berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas nomor
berapa 20 tahun 2003 ya. Tujuan pendidikan adalah keimanan. Pertama, ketakwaan, akhlak mulia. 3 tujuan pendidikan itu jawabannya Quran sebenarnya. Maka lembaga pendidikan mana saja di Indonesia yang menggunakan tujuan Sisdiknas itu adalah keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, itu jawabannya Quran. Jawabannya Quran. Ketika bukan Quran, ya itulah repot jadinya kita. Problem. Itu bagaimana menyadarkannya? Itu punya kita sendiri, fitrah kita sendiri. Tinggal mengingatkan saja. Nah, coba kalau Bapak mau buka, Pak Yuri mau buka surah Al-Baqarah ayat 121. Ya. Jadi buka ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih wa ma yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Apa kata Allah? Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang telah kami beri kitab itu yatlu haqqa tilawatih, membaca dengan hak. Quran sudah tiba kepada kita, kata Allah, haqqa tilawatih. Yatlu haqqa tilawatih, baca dengan hak. Baca dengan hak itu gimana ceritanya baca dengan hak? Baca dengan benar. Tajwid benar, makhraj benar. Kalau enggak hak dia. Nah, lihat lanjut ayatnya. Ulaika yu'minu bih, itulah orang beriman. Ciri orang beriman itu haqqa tilawatih. Ya, mohon maaf. Ciri ulaika yu'minuna bih, itulah orang beriman kata Allah. Apa cirinya? Haqqa tilawatih. Yatlunahu haqqa tilawatih. Membaca Quran dengan hak. Kalau tidak, bagaimana kita? Bagaimana cerita membaca dengan hak? Belajar. Bagaimana cerita belajar? Ya lewat pendidikan, lewat lembaga pendidikan belajarnya. Lewat SD, PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Supaya apa? Supaya hak tilawati. Supaya yatluna hak tilawati. Atau udah nggak bisa lagi, kita udah tua-tua ini, ke kampus mana kita belajar lagi? Ya ke tempat-tempat pengajian Quran. Silakan Pak hadir di pengajian saya, di pengajian kami Al-Hijrah di Kayu Tangi setiap malam Rabu. Silakan hadir. Kayu Tangi itu jalur 2. Ada pengajian Al-Hijrah namanya. Karena kita nggak sempat lagi belajar di sekolah, di kampus. Ya lewat pengajian itu kan. Datang pengajian itu belajar. Nah, gimana cara belajarnya? Ya membaca, memahami. Bagaimana supaya bisa paham? Ya datang. Bagaimana supaya bisa datang? Ya mau, modalnya mau. Itu aja modalnya mau. Modalnya mau. Kalau mau Pak, kalau mau ya, itu tidak susah. Begini Pak, begini. Satu kemauan, 1000 jalan. Satu kemauan, 1000 jalan untuk belajar. Tak ada kemauan, 1000 alasan. Karena nggak ada kemauan, datang ke sekolah, murid, guru nggak baca Quran, datang ke kampus, guru, dosen masih nggak baca Quran, nggak ada kemauan. Itu aja. Kenapa kata Pak Yuri, kok susah nggak mau baca Quran? Nggak ada kemauan. Gimana supaya mau Pak? Jangan ada alasan. Mudahkan rumusan. Supaya mau, jangan pakai alasan. Kalau pakai alasan, tak ada kemauan namanya. Kalau sudah nggak ada kemauan, 1000 alasan. Jadi satu kemauan, 1000 jalan, 1000 cara. Satu kemauan, 1000 jalan. Tak ada kemauan,
1000, mungkin 1.000.000 alasan kali. Macam-macam alasan, ini kan itu, ini kan itu, ini kan itu, nggak bisa. Allah nggak bisa dekat dengan alasan-alasan. Allah hanya bisa dekat dengan kemauan. Nah, kira-kira begitu Pak Yuli. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan, sudah dikasihkan namanya Undang-Undang Sisdiknas di sana. Tujuan pendidikan nasional dari PAUD sampai perguruan tinggi itu adalah 1, beriman, 2, bertakwa, 3, berhak mulia. Seterusnya keterampilan, cakap, ilmu, sehat, tanggung jawab, demokratis. Ada 9 tujuan dalam Undang-Undang Sisdiknas. Tapi 3 pertama ini terkait dengan religius. Sudah diundangkan, cuma tak diterapkan. Itu persoalannya. Justru mencari yang lain untuk keimanan, untuk ketakwaan, untuk akhlak mulia. Nah, itu kira-kira Pak Yuli. Jadi mohon maaf Pak Yuli nih, kalau saya harus panjang lebar ya. Saya kembalikan ke Pak moderator. Ya, terima kasih Dr. Amka. Itu sudah sangat clear ya Pak Yuli, penjelasan dari beliau, jawaban beliau ya, sudah menambah hasanah keilmuan dari kita semua terkait dengan hikmah dari COVID, bagaimana meningkatkan keimanan kita dan produktivitas kita. Jadi kalau ada kemauan seperti itu di kampus, misalkan, insya Allah kita akan senantiasa mengamalkan Quran, membaca Quran, mentadabburi Quran, memahami makna dari apa yang kita baca. Nah, seperti itu Quran yang kita baca. Gitu. 1 huruf 10 kali lipat loh Pak. 1 huruf kasih Allah. Nah, 1 huruf 10 kali lipat. Insya Allah ukurannya ya. Nah itu, jadi itulah keistimewaan dari Al-Quran. Itu. Jadi, silakan Bapak, Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Pak Amka, Ibu Amka, Bu dipersilahkan. Itu Pak Jarkawi nanya ya di chat ya. Pak Jarkawi, ya. Nah ini, bagaimana mengatasi hati supaya merasakan nikmatnya bacaan ini Pak. Nah, ini pertanyaan dari Pak Dr. Jarkawi. Ya, silahkan Pak, bisa dijawab dan ditanggapi. Ini yang nanya pakar ini. Ya, bagaimana mengatasi hati supaya merasakan nikmatnya bacaan? Ya, ketika kita makan Pak, taunya nikmat dari mana asalnya? Wah, nikmat lezat makanan. Pernah kita alami dulunya. Kan? Pernah kita alami dulunya. Pernah kita berulang ketemu. Oh, nikmat nih, nikmat. Taunya nikmat. Oh, sedap nih. Oh, lezat nih. Taunya lezat itu kan. Udah pernah kita merasakan. Artinya apa? Nggak bisa sekali 2 kali baca Quran. Terus berulang-ulang. Semakin lama, semakin menghayati. Semakin lama, semakin tak bisa terpisah dengan Quran. Itulah saatnya. Tapi kalau hanya setahun sekali baca Quran, kapan nikmatnya? Sebulan sekali baca Quran, kapan nikmatnya? Seminggu sekali baca Quran, ya. Itu kan. Yang paling sedap gitu. Tiada hari tanpa Quran. Itulah saat-saat nikmatnya Quran. Rasanya itu kehilangan sesuatu kalau nggak pegang Quran. Rasanya. Kenapa kok bisa kehilangan? Tahu nikmatnya. Tapi kalau bacanya setahun sekali ya nggak tahulah ceritanya nikmatnya. Kalau sebulan sekali ya latih deh. 1 hari 1 juz. Latih. Biasakan. Tidak susah kok 1 juz itu. Paling lama antara 30 sampai 45 menit lah. Kalau lebih lama kita pegang HP, membalas-balas WA, membalas-balas chattingan lebih lama itu. Kalau kita baca HP itu, Masya Allah, berjam-jam kita baca HP itu. Baca WA grup itu berjam-jam. Bayangkan itu. Habis waktu disita dunia oleh HP.
Mata kita tuh fokus di HP itu. Bukan nanti Abu Jahal itu, sekarang. Satu fokus mata kita dengan HP. Ketika di Quran, 10 menit ngantuk. Gimana dapat nikmatnya? Setengah jam sudah sakit pinggang. Gimana dapat nikmatnya? Susah memang. Kalau kita belum terbiasa, nggak ketemu nikmat. Dia tidak bisa dibentuk dengan tiba-tiba nikmat itu. Nggak bisa. Dia harus terlatih. Dilatih terus, latih terus, latih terus. Nah, kita terus terang saja, akui saja deh. Kita lebih cinta HP ketimbang Qurannya. Ketinggalan HP setengah mati kita. Bingungnya. Ketinggalan Quran, cuek-cuek aja kita. Nah, itu persoalannya. Jadi kalau ditanya, gimana ya supaya bisa nikmat Quran ini ke dalam hati kita? Ya dilatih. Nggak ada cara lain. Dia bukan simsalabim, enggak. Bukan simsalabim dia. Dia berproses. Prosesnya totalnya 23 tahun. 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. Perjuangan panjang Quran itu. Berdarah-darah dulu dengan Quran itu. Nggak ada nikmat-nikmatnya. Berdarah. Nah, kalau sudah begitu, sudah ada pengorbanan berdarah, amwal ampus diperjuangkan, dikorbankan sebagai kisosnya. Nah, udah mulai nikmat didapatkan. Kira-kira gitu Bang ya. Ustadz ya, kira-kira gitu ya. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang tidak berkenan, mohon maaf. Ya. Ini ada panjang nih, apa nih? Saya kembali ke moderator. Ada pertanyaan panjang nih. Terima kasih banyak Pak Dr. Amka atas jawabannya. Bagaimana Pak Jakawi? Apakah kiranya sudah clear? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Doanya pahamkan nanti ya. Itu guru tuh, itu guru saya. Itu Pak Suryadi, Pak Suryadi. Ini Pak Jakawi guru. Ya. Masih ada waktu bertanya? Iya, masih Pak. Silakan Ya. Pak Suryadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak Ustadz Amka, saya mau bertanya mengenai la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna auzabillahi syadid. Ini dengan adanya COVID-19 di Indonesia seperti ini atau mendunia ini, kita patut selalu bersyukur, pasti ada sesuatu yang bright side di belakang pandemi ini kan. Jadi, tapi sayangnya itu kita semua memahami bahwa ada sisi indah atau sisi baik daripada pandemi COVID saat ini. Cuman mungkin untuk bangsa Indonesia ini kan kita sangat mengetahui watak bangsa kita ini, apa yang tertulis di dalam Al-Quran, apa yang tertulis di dalam undang-undang, itu semua terasa indah, itu semua bagus-bagus saja. Hanya saja penerapannya itu. Penerapan di lingkungan kita masing-masing, atau mungkin secara individu mungkin mantap lah ya, tapi ketika kita mengajak masyarakat untuk sesuatu yang baik itu pada umumnya hanya ada sebatas di tulisan. Seperti kita orang Islam ada di dalam Al-Quran, untuk selalu bersyukur, tapi ketika merealisasikan dalam kehidupan hari-hari, itu sangat sulit sekali kita mengajak mereka untuk berbuat baik, atau mereka termotivasi sendiri untuk berbuat baik. Artinya apa? Artinya pandemi COVID yang saat ini sedang terjadi, kita sangat yakin sebagai Islam yang Islami betul, bahwa ada sesuatu yang indah di balik ini semua. Hanya saja implementasi di lapangan, ada sebagian kita dengan pandemi COVID, ada yang semakin kaya raya, tapi dengan pandemi COVID, bagi kita ada yang semakin menderita, yang miskin semakin miskin. Itu salah satunya. Itu maksudnya, nanti saya mohon Pak Ustadz menanggapinya. Terus yang kedua itu mengenai yang pendidikan tadi. Pertama adalah iman. Nah, seperti di undang-undang tadi, semua kita sudah berdasarkan keislaman semua, tapi realisasi di lapangannya sangat sulit sekali penerapannya. Kalau kita pahami ini memang kita sebagian besar banyak menyalahkan kultur, tapi saya kira kita tidak bisa menyalahkan kultur.
bagaimana kita menyelesaikan masalah kemasyarakatan kita ini, bahwa semua adalah indah tapi hanya sebatas di teks-teks saja. Al-Quran kita sebagai pedoman, tapi realisasi di lapangan tidak seperti apa yang Al-Quran minta. Undang-undang ditulis oleh pemerintah dan DPR dan orang berwenang di atas, tapi realisasi di lapangan selalu berbeda. Bagaimana kita keluar dari solusi yang seperti ini, Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya diangkat hari ini dari Ustadz ya. Ya. Oleh Pak Suyadi. Iya, sudah jadi Ustadz. Oke, terima kasih banyak. Masya Allah. Ya. Pak Suyadi atas pertanyaannya. Ya, langsung saja Pak Ustadz Amka untuk menanggapi dan menjawab pertanyaan dari beliau. Ya, baik. Terima kasih Pak Suyadi. Ya, Pak. Ya, mensyukuri apa yang kita dapatkan atau apa yang sudah ada, ini agak repot memang Pak. Ya, harusnya kita bersyukur ya. Semua ayat sudah kita buka bahwa yang namanya pandemi, yang namanya tsunami, yang namanya gempa, yang namanya semua musibah banjir termasuk dalamnya, itu bagi kita yang melihat dalam kacamata keimanan itu harusnya disyukuri, itu kan. Harus disyukuri ya. Nah, cuma ada sebagian yang tadi tak memahami, itu harus disyukuri, tapi dijadikan kesempatan untuk ya, saya susah menyebutnya, sama tahulah kita Pak. Sama tahulah kita gitu ya. Nah, ini persoalan Pak. Persoalan. Memang tidak ada cara Pak. Tidak ada cara selain dari belajar. Ya mungkin teman-teman kita, ya sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, apakah dia pengusaha, apakah dia pejabat atau siapa, nggak punya waktu Pak untuk belajar. Ya, ilmu mungkin punya Pak, ilmunya punya, tapi mungkin pahamnya belum. Jadi belajar ilmu sudah, tapi belajar memahaminya yang harus kita sama-sama belajar lagi, gitu kan. Nah, itulah kira-kira yang pasti yang harus kita lakukan. Kita sama-sama untuk mengingatkan bahwa ada peristiwa yang Allah kehendaki kepada kita semua ini dengan segala macam peristiwa, itu kan, dengan segala macam keadaan, ya. Nah, itu yang perlu. Hanya saja kesempatan mereka untuk belajar mungkin belum, itu saja. Jadi kalau kita melihatnya kaya semakin kaya, miskin semakin miskin, dan pendidikan tertulis sudah undang-undangnya, ya kalau kita katakan ilmunya penting semua, mereka tahu, di orang pintar semua Pak, orang pintar semua, mereka punya ilmu semua. Hanya saja ilmunya belum dipakai untuk disyukuri, ya, belum menjadi kekuatan untuk bersyukur. Kalau boleh saya sedikit memahami, gitu ya, mohon maaf kalau keliru. Ini sebentar Pak, saya colok dulu baterai saya nih. Ini kayaknya sebentar ya. Sedikit dekat saja. Nah, apa yang harus kita syukuri sebenarnya? Lain syakartum lajinakum. Kalau nggak jadi ajab, yang keras. Kita ini harusnya mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah. Apa yang diberikan Allah? Kita diberikan mata, kita diberikan telinga, kita diberikan hidung, diberikan mulut, diberikan tangan, diberikan kaki. Inilah harusnya yang kita syukuri. Yang sudah ada pada diri kita, syukuri. Tapi kita repot Pak. Kita lebih sering mensyukuri apa yang datang, bukan apa yang ada. Kita mensyukuri jabatan datang, syukur kita. Gitu kan? Kita syukuri ilmu datang, syukuri ilmu datang. Harta datang, syukuri harta datang. Yang disyukuri itu yang mana sebenarnya? Yang bisa melihatkah atau apa yang dilihat? Harusnya kita syukuri kita bisa melihat. Ini kita enggak. Kita mensyukuri apa yang dilihat. Harusnya syukuri kita punya mata bisa melihat. Syukuri punya telinga bisa mendengar. Syukuri punya mulut bisa bicara. Syukuri punya tangan bisa meraba, mengambil, meraih, berkarya. Syukuri punya kaki bisa mencapai tujuan kepada Allah. Kita ini mensyukuri bukan yang seharusnya kita syukuri. Mohon maaf Pak.
Kita mensyukuri apa yang datang, bukan apa yang ada. Kalau kita mau praktek, coba semua pejamkan mata. Coba semua pejamkan mata. Berguna nggak mata itu? Kalau begitu, dalam keadaan pejam. Nggak berguna kan? Sekarang buka. Kenapa bisa melihat? Karena ada cahaya. Allah berikan cahaya kepada mata kita. Kalau enggak, kita nggak bisa bersyukur juga. Mensyukuri mata bisa melihat saja susah setengah mati kita. Lupa kita, ya Allah, kenapa bisa melihat, kenapa diberikan penglihatan. Lupa kita. Bahwa Allah berikan penglihatan buat mata kita supaya kita bisa melihat. Kita lihat, oh cantik ini HP, mereknya bagus. Kenapa di HP yang disyukuri? Mana lebih mahal HP dengan mata kita? Mana lebih mahal mobil dengan mata kita? Mana lebih mahal segunung emas dengan mata kita? Lupa kita mensyukuri. Maka kalau enggak, keajab terus kita Allah. Keajab Allah terus kita. Kenapa? Karena salah syukuri. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Keraslah ajab Allah. Coba kita buktikan bahwa kerasnya ajab Allah ketika mobil itu kita syukuri, tiba-tiba dia mogok, tiba-tiba dia ketabrak. Kemana syukur kita? Ajab gak jadinya? Ketika mobil ketabrak, ketika mobil kecebur, ketika mobil rusak, ajab gak jadinya? Masya Allah, mobil mahal-mahal dibeli tiba-tiba rusak. Ajablah dia jadi buat kita. Bangga kita dengan jabatan. Alhamdulillah jabatan dapat. Yang disyukuri jabatannya. Tiba-tiba berhenti dari jabatan. Kena ajab kita. Sakit hati jabatan dilepas. Diajablah sama jabatan. Diajab sama harta. Salah syukuri. Itu ayat. La in syakartum la azidannakum. Ayat bila syadid. Itu ada di berapa? 14 ayat 7. Surah Al-Imran ya. Surah Ibrahim 7. Ya, Ibrahim 7. Wa itazan, ingat nih. Bapak kalau dengar suara azan, Allahu Akbar, azan, uzun. Dikumandangkan. Ya. Allah mengumandangkan. Mengazankan. Allah mengazankan. Wa itazan. Rabbukum in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Covid tiba. Untuk apa Covid tiba? Justru kepada hati kita. Covid itu tiba justru pada hati kita. Tadi kan ma asaba min musibah illa bi'idznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dia menjadi petunjuk bagi kolbun justru. Uniknya itu. Musibah tiba itu kepada kolbun jatuhnya. Bukan kepada pikiran. Ketika kepada pikiran, waduh, banjir lagi nih gara-gara si A, si B nih. Nah, itu dia tuh. Ini gara-gara hutan rusak, gara-gara wah macam-macam lah. Luapan-luapan perasaan, kemudian dinamika-dinamika pikiran yang bergerak. Nah, itu dia. Nah, kira-kira begitu, Pak. Jadi susah, Pak, kalau kita melihat ya, ada yang semakin kaya dengan COVID ini. Wah, itu benar-benar lupa akhirat, Pak. Itu aja. Pada kata Allah, berbuat baiklah sebagaimana berbuat baik. Sebagaimana aku berbuat kepada kata Allah. Dengan bagianmu. Bagian apa? Bagian ilmu pendidikan, bagian ilmu hukum, bagian ilmu, bagian semua kita. Yang lupa bagianmu. Bagian di mana? Bagian di pendidikan. Bagian di mana? Bagian di hukum. Bagian apa? Bagian lingkungan hidup. Bagian di mana? Macam-macam bagian kita.
Jangan lupa bahwa itu adalah media-media untuk meraih akhirat. Lakukan dengan bagian-bagianmu untuk kebaikan. Enggak, justru dengan COVID malah dimanfaatkan. Bukan untuk kebaikan. Menyalahi aturan Allah. Kira-kira gitu Pak Sujadi. Mohon maaf kalau sangat dangkal saya Pak. Mohon maaf. Ya, terima kasih Pak penjelasannya itu memang. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ustadz Amka sudah memberikan jawaban dengan Mas Yus. Ya, ada 2 pertanyaan lagi Ustadz. Ini pertanyaan. Banyak pertanyaannya di chat ini ternyata Pak. Iya di chat. Dari Ibu Ratna dari Rumah Sakit Fisik Jeddah, dan yang terakhir dari Ibu Nur Al-Fulaila. Nah, ada 3 pertanyaan. Ya, saya bacakan dulu 3 pertanyaannya ya, mengingat waktu ya. Ya. Untuk apa namanya, kita ini berakhir nanti pukul 22 WITA atau jam 10. Jadi mungkin nanti agak ringkas saja Pak Ustadz Amka untuk menjawab pertanyaan dari Dr. Haji Harita. Yang pertama ini pertanyaannya adalah bagaimana membumikannya, yaitu membumikan Quran intinya. Seperti itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara kita menerima dengan ikhlas ketentuan Allah berupa pandemi COVID-19 tanpa keluhan atau tidak banyak berkomentar terhadap sesuatu yang kita tidak tahu kejelasannya. Nah, ini jadi bagus Jakarta. Kemudian yang terakhir dari Ibu Laila ya. Ini yang terakhir pertanyaan beliau, bagaimana cara kita memelihara diri dari 2 penyakit tersebut ya. Yang pertama sakit datangnya karena penyakit, itu menurut Al-Quran penyakit ada 2, yaitu penyakit fisik dan penyakit jiwa. Bagaimana cara kita memelihara atau terhindar dari 2 penyakit tersebut ya. Silahkan waktu dan tepat untuk Pak Ustadz Dr. Amka, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Ini banyak ya, bisa apa ya? Bu Ratna, Rumah Sakit Bedah. Ya, sama Ibu Laila. Bu Laila. Wah, ini ada Ustadz Bagus di Jakarta ini. Ini Ustadz nanya Ustadz juga. Bagus dari Jakarta. Ya. Bagus Jakarta nih. Pertanyaan kedua. Ya, baik semua. Alhamdulillah. Ya, semua bermuara pada hati. Kalau hati rusak, rusaklah semua. Ya, mungkin semua ingat tengah hadis ya. Ya, dalam hati manusia ada segumpal darah ya. Kalau dia rusak semua, kalau dia baik semua. Itulah hati ya. Nah, itu dia. Jadi soal penyakit zahir, penyakit batin itu ada di hati kuncinya. Ya, ada di hati kuncinya. Nah, kalau udah hatinya diurus, maka hati semakin baik. Bagaimana ngurusnya? Udah jelas. Bicara soal hati itu bicara Quran. Nggak ada makanan lain selain Quran hati itu. Nah, jadi kalau udah nggak dikasih Quran tuh hati macam-macam, nanti musyrik lah, kafir, fasik, segala macam keluar tuh. Ya, penyakit batin tuh musyrik, kafir, fasik, zolim, dusta, segala macam tuh keluar tuh. Kenapa? Karena si hatinya nggak ditata, nggak diatur dengan Quran, nggak dijaga dengan Quran. Ya. Nah, lalu bagaimana cara membumikan Quran? Ya, Quran itu bumikan itu turunkan ke mana? Turunkan ke dalam diri saja. Jibril kan tadi diperintah Allah. Ya. Jibril diperintah Allah untuk membumikan Quran ke dalam hati manusia. Jadi baca, bukan jadi pajangan Quran. Kalau nggak dibaca ya gimana? Ya kalau nggak dibaca ya namanya pandemi ini di mana-mana sudah nggak bisa ditahan-tahan, nggak bisa, udah biarkan. Tinggal bagaimana menjaga diri kita, menjaga korban kita dengan Quran saja. Ya. Kalau nggak ada usaha menjaga diri, menjaga hati, menjaga psikis, ya ikutlah fisik tuh. Menempatkan pikiran itu harusnya untuk berpikiran positif. Jadi pikiran itu dijaga berpikiran positif gitu ya. Hati itu dijaga supaya keluarnya rahman rahim. Ya. Mata itu dijaga supaya qurrata ayun. Jangan khairata ayun. Karena kalau udah qurrata ayun, mata itu akan jadi mata pengkhianat.
Ya. Telinga itu dijaga, harus samina wa ta'na. Ini nafasnya dijaga, harus nafsu mutmainnah. Ini mulutnya dijaga, harus ahsanu qaula mimman da'alallah, harus keluar ahsan. Ahsan terus ahsan, baik-baik terus. Dalam konteks Allah baik itu adalah Quran. Ya. Itu cara menjaganya. Jadi nggak bisa orang lain menjaga tentang bagaimana kita ini, nggak bisa menjaganya. Kalau Bu Nur Alpu ini mau apa? Sakit gitu ya. Ya sakit itu Quran itu syifa sudah. Nggak usah deh cari ayat yang lain. Tadi aja. Ketika COVID tiba, kata Allah itu petunjuk buat hatimu. Obat berarti itu. Pahami dia, buat petunjuk. Kalau ada petunjuk, ya jangan keluh kesah kita pada COVID. Karena itu Allah memberikan petunjuk kepada korban kita. Berarti obat buat kita sudah. Dah, lapangkan jiwa. Allah yang punya ini, Allah yang menciptakan. Allah menciptakan namanya COVID, Allah menciptakan namanya musibah, Allah yang menciptakan wabah. Buat siapa? Buat kita. Untuk memahami diri kita, memahami korban kita, memperbaiki pikiran kita, memperbaiki perasaan kita, memperbaiki kesadaran kita, memperbaiki cara pandang kita, memperbaiki cara mendengar kita. Obat dia, syifa dia. Wa syifa ul sudur. Syifa bagi sudur, bagi otak kita. Itu dia. Jadi kalau memelihara diri nggak repot, Bu Nur, nggak repot Bu Nur Alpu. Ya pakai Quran. Kan? Begitu juga Mas Bagus nih. Udah tahu kita ini ciptaan Allah, kenapa kita harus keluh kesah? Jangankan yang ada di dalam semesta saja, dalam semesta sana, diri kita pun oleh yang punya, yang oleh yang menciptakan. Kenapa diri kita yang sempurna ini kok kita keluh kesah dengan COVID? Seolah COVID yang lebih sempurna daripada diri kita. Kan salah kita. Kita ini adalah ciptaan yang sebaik-baik ciptaan Allah. Kita ini adalah produk yang sempurna dari Allah. Tiba-tiba COVID datang. Mana lebih sempurna COVID dengan kita? Lebih sempurna kita. Kenapa kita kok keluh kesah dengan COVID? Enggak sempurna jadinya kita. Tiap hari COVID kita komentari, tiap hari COVID ini, waduh, seolah tak berhenti tanpa COVID bicara ini. Kita kumandangkan. Ingat, semakin itu diucapkan, semakin sering dikumandangkan, semakin sering digemakan tuh COVID, semakin jadi dia. Namanya tantikun. Tantikun. Jadi dia. Makin besar dia. Udah jangan diucap-ucapin lagi. Ini udah untuk belajar aja kita ini. Hanya untuk memahami sebuah konteks yang namanya belajar makna lewat namanya media COVID. Jadi ini untuk edukasi saja COVID ini. Untuk edukasi sebagai perantara memahami sebuah makna di balik cerita, makna di balik fakta, makna di balik peristiwa. Besok nggak usah lagi kita bicara COVID. Nah, karena nanti dia tumbuh lagi dia. Banyak lagi dia. Udah biarkan dia belum. Sejak dulu sudah yang namanya penyakit seperti ini sudah sejak dulu, bukan baru-baru aja. Bentuknya namanya si COVID, namanya kan penyakitnya penciuman hilang itu sudah zaman dulu sudah ada. Penciuman hilang itu. Hilang rasa, hilang cium sudah sejak dulu sudah ada. Sebelum zaman ini sudah ada. Kemudian. Nah, jadi gitu ya. Ini kalau diteruskan satu-satu semua panjang ceritanya Pak Ustadz. Iya. Ya, waktu kita terbatas. Iya. Oke, sudah pukul 22 ya. Jadi terima kasih banyak Pak Dr. Amka sudah menjawab pertanyaan Ibu Dr. Hajah Ratna, kemudian Bapak Bagus ya dari Ustadz Bagus dari Jakarta, dan yang terakhir Ibu Laila ya. Mungkin silahkan Pak Dr. Amka untuk menyampaikan closing statement-nya secara ringkas, padat, dan jelas ya untuk tausiah pada malam hari ini. Baik, terima kasih sahabat Quran semua, seiman semua. Pesan Allah kepada kita,
kuatkanlah fitrah diri kita kepada Allah. Ya, fitrah diri kita lah Quran, fitrah diri kita sholat, fitrah diri kita lah infak, zakat, sedekah. Itu fitrah kita. Maka lakukan fitrah itu. Fitrah kepada Quran. Satu hari baca Quran, satu hari baca Quran. Jangan pernah absen Quran. Jangan pernah absen Quran. Ketika absen Quran, itu absen hubungan komunikasi dengan Allah. Ya, absen Quran itu absen hubungan dengan Jibril. Absen Quran, absen hubungan dengan Allah. Mau nggak absen hubungan dengan Allah? Nggak mau kan? Maka aktifkan Quran di rumah masing-masing. Bumikan Quran di rumah masing-masing. Itu saja. Sebagai sebuah upaya untuk membiasakan kebenaran dan jangan benarkan kebiasaan. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Samka. Kemudian Terima kasih semua. Mohon maaf ya semua ya. terakhir, penutup dari Terima kasih Pak Ustadz. Pak Dr. Jarkawi yang mewakili keluarga besar Force Radikal Cell. Silakan kepada Pak Ustadz Jarkawi untuk menutup acara kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita malam ini mendapatkan suatu keberkahan ilmu ya. Walaupun ini bid'ah kan ya, bid'ah karena zaman Nabi tidak ada daring ya. Tapi kita ambil maknanya, paham aja. Ambil makna, Pak, ambil makna. Tapi ini bid'ah hasanah Pak ya. Ya. Jadi mudah-mudahan selama kita kurang lebih 3 jam lebih ya, dicatat oleh para malaikat sebagai suatu perbuatan yang hasanah, yang bagus. Dan itu ada hadisnya, saya nggak hafal ya. Pokoknya menuntut ilmu itu lebih mulia. Kalau ada perbandingan ya dengan 2 rakaat gitu ya. Artinya betapa pentingnya ilmu, dan malam ini sangat luar biasa. Jadi menyentuh apa yang di kepala kita ini penuh gitu ya. Ternyata begitu paham kamu menyampaikan, hati akal kita ini sudah tutup gitu ya. Hati jadinya yang dijaga gitu. Jadi ini pembersihan hati, karena ketajaman mata hati ini lebih tajam daripada pedang ya kan. Karena hati ini tidak pernah bohong gitu ya. Tapi kalau pikiran ini sangat terkait dengan ruang dan waktu gitu ya. Tetapi kalau dimensinya hati, kalbu, ini imajiner yang sangat religius gitu ya. Maka itu pedomannya apa yang disampaikan Pak Hamka tadi, baca Quran gitu ya. Karena gerakan lidah itu akan mempengaruhi saraf-saraf, mungkin sampai ke jantung gitu. Mungkin ada dari dokter nanti perspektifnya ya. Atau dari Bu Lita nanti perspektif Qurannya mempengaruhi lingkungan gitu ya. Ya paham nggak ya? Saya belajar dengan Pak Hamka dulu ya. Terima kasih Pak Dr. Hamka yang telah memberikan kesempatan, telah berkesempatan pada malam ini memberikan pencerahan pada kita semua. Mungkin untuk kegiatan berikutnya nanti, kayaknya orang takut gitu ya. Porsiladi ini dokter-dokter ya, chatnya ke pribadi saya banyak. Saya nggak berani masuk gitu, katanya ini orang dokter-dokter. Wah ini gimana kita membangun image-nya ini gimana ya caranya. Padahal kita maksudnya kan umum gitu ya, untuk masyarakat edukasi. Mungkin nanti di layarnya Bu, gimana kita buat brand image-nya yang tidak sampai memunculkan image yang dokter gitu ya, dokter-dokter. Padahal maksudnya di sini kan kita yang penyelenggara saja, tapi masyarakat mengambil manfaatnya gitu ya. Tapi ya ke depannya kita ini kan nanti. Terima kasih Pak Hamka, kawan-kawan. Ya, Pak, itu PPT sudah kirim Pak ke Pian PPT-nya. Oh iya, nanti kita masukkan di Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Suryadi, Pak Saris Sadik, Pak Yuli, ya mungkin banyak semuanya. Ya, Bu Lita. Sama-sama, terima kasih. Barakallah fi ilmi. Alhamdulillah, pada acara ini kita tutup dengan mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil Amin. alamin. Terima kasih Pak Ustadz Amka. Terima kasih Pak Ustadz Jarkawi. Amin. Ya, silakan Mas Arya Sadik. Oke. Ya, demikian acara kita pada malam kali ini. Insya Allah acara ini akan sangat bermanfaat. Jadi kita dapat menyelaraskan hati, pikiran, dan tindakan kita agar selalu bersih, selalu benar, dan yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi Semuanya. wabarakatuh. Nanti ada di YouTube ya. Nanti saya bikin YouTube-nya, jadi sudah direkod. Sehat semuanya Iya. ya. Ya, oke. Kunjungi YouTube saya juga. Oh iya. Oke, Suya siap. Dinar. Pelita bisa nggak dikirim, itu ada di WA, sudah Oke. PPT-nya Pak Amka, ini banyak juga yang mau minta PPT-nya. Oh gitu. Kirim di ini bisa nggak? Ntar. Via grup aja tuh ya. Soalnya Ya, WA grup aja. udah Boleh, 2 jam. Ya, via grup aja Ya. langsung dapat Bu. Ya. Makasih banyak. Terima kasih. Saya tutup Zoom-nya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi welcome. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih.